Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komar Ratnawati. NIM saya 218401030. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Laki Dende, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah pembahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi pokok etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, bentuk tanggung jawab sosial. Yang ketiga, teori etika. Dan yang keempat adalah analisis PT Freeport Indonesia. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, etika bisnis, apa sih etika bisnis itu? Nah, jadi etika bisnis adalah serangkaian nilai moral yang akan membentuk suatu perusahaan. Perusahaan menciptakan produk atau jasa tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual. Dan para pengelola perusahaan dibentuk lebih profesional dalam menjalankan bisnis melalui tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Nah, pasti tanggung jawab sosial itu setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang merupakan pengakuan perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat berdampak baik dan buruk bagi masyarakat. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Bentuk tanggung jawab sosial kepada konsumen yaitu tanggung jawab atas penyedia produk atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen atau masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Bentuk tanggung jawab sosial kepada karyawan adalah tanggung jawab atas rasa aman dan nyaman serta memperlakukan karyawan secara adil. Yang ketiga, bentuk tanggung jawab sosial kepada kreditor. Bentuk tanggung jawab kepada kreditor adalah misalnya ketika perusahaan harus melaksanakan kewajiban, tetapi perusahaan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka perusahaan wajib untuk memberitahu semua ini kepada kreditor. Bentuk tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Bentuk tanggung jawab sosial ini adalah tanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh perusahaan harus juga untuk kepentingan pemegang saham. Yang kelima, bentuk tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Bentuk tanggung jawab sosial kepada lingkungan adalah bentuk tanggung jawab sosial atas kebersihan lingkungan dan menjaga agar limbah dari perusahaan tidak mencemari lingkungan sekitar perusahaan. Materi selanjutnya adalah teori etika. Yang pertama, teori egoisme. Menganggap bahwa perilaku moral dapat dianggap baik apabila menguntungkan dibandingkan merugikan konsumen atau masyarakat. Yang kedua, teori utilitarianisme. Memandang bahwa perilaku bisnis dapat dianggap baik apabila perilaku tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, teori hak asasi. Dapat mengatasi dilema moral yang dimana menentukan dahulu hak dan tuntutan mana yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, teori keutamaan etika. Konsep keutamaan menjadi dominan karena individu menganggap bahwa untuk memenuhi kebutuhannya adalah yang paling utama. Yang kelima, teori relatif. Menyatakan bahwa etika itu pada dasarnya bersifat relatif karena
Pada dasarnya, perilaku seseorang dalam keadaan normal akan cenderung berperilaku baik. Materi selanjutnya adalah analisis PT Freeport Indonesia yang terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah etika yang dijalankan PT Freeport Indonesia. Yang pertama, hubungan dengan karyawan. Bentuk hubungan ini adalah pemberian upah, gaji, dan tunjangan. Yang kedua, hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Bentuk hubungan ini adalah dengan pembayaran pajak. Yang ketiga, hubungan dengan investor. Bentuk hubungan ini adalah memberikan informasi kepada investor mengenai kegiatan perusahaan atau kegiatan perindustrian. Selanjutnya, masih dalam analisis PT Freeport Indonesia mengenai tata kelola perusahaan. Yang pertama adalah responsibilitas atau pertanggungjawaban perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban ini adalah mendukung dan memelihara tradisi dan budaya, mensponsori berbagai kajian sosial, seni, budaya, dan bahasa, pelaksanaan audit lingkungan, program pengelolaan traveling, reklamasi, dan penghijauan kembali. Lalu selanjutnya, transparansi atau keterbukaan informasi. Yang pertama, kurangnya keterbukaan kepada masyarakat. Yang kedua, data yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya, akuntabilitas. Kejelasan, struktur, fungsi, sistem, dan tanggung jawab belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya keluhan dari para karyawan. Selanjutnya, independensi atau kemandirian. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang mandiri yang tidak berada di bawah kekuasaan dari pihak manapun. Selanjutnya, fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Hak-hak pemodal atau investor telah berjalan dengan baik melihat bagaimana besarnya keuntungan yang didapatkan oleh para investor. Bagian selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dari PT Freeport Indonesia. Yang pertama, sungai-sungai di sekitar perusahaan tercemar. Yang kedua, tanah sekitar 320 km persegi rusak. Ketiga, terjadinya pengundulan hutan di daerah sekitar perusahaan. Itulah paparan materi saya mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial dan analisis PT Freeport Indonesia. Tuhan tidak mengharapkan kita sukses, tetapi Tuhan mengharapkan kita untuk mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.